Yang pertama Ade Mulia. Hadir. Najwa Yasmin. Hadir. Selvira Angrelin. Hadir. Sylvia. Hadir. Sigit. Hadir. Nah, berarti untuk hari ini anak-anak ibu udah masuk semua. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan. Nah, silakan ketua kelasnya Ade untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Terima kasih kepada anak-anak Ade yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Nah, untuk anak-anak ibu silakan berdiri. Berdiri di samping bangkunya. Nah, diri. Nah, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha ha, digulung-gulung, digulung-gulung.
menyempurnakan akhlak. Nah, kita ini menyempurnakan akhlak dari Rasul. Kita meniru akhlak dari Rasul tadi. Apa lagi Sylvi? Sebagai suri teladan yang baik. Nah, menjadi suri teladan yang baik. Nah, suri teladan yang baik itu kita meniru akhlak yang baik dari Rasul. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan diutusnya para Rasul. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat Rasul dan tujuannya diutusnya para Rasul. Nah, silakan kalian simak dan pahami dan dicatat di bukunya ya. Nah, silakan simak. Nah, sudah. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang sifat-sifat Rasul dan tujuannya diutusnya para Rasul. Nah, dari video tadi, apa saja sifat wajib Rasul yang disebutkan dalam video tadi? Apa aja? Apa aja sifat-sifat Rasul yang ditampilkan di video tadi? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, silakan siapa yang tahu? Ayo baca. Adek, apa aja Adek? Sidik, Nah, sidik apa artinya sidik? benar dan jujur. Benar dan jujur. Apa lagi? Sudah sidik? Amanah, Nah, amanah itu dapat? dipercaya. Nah, betul dapat dipercaya. Apa lagi? Sudah amanah tak? Tablik, Tablik itu artinya menyampaikan. menyampaikan. Jadi Allah itu menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah. Apa lagi? Patanah, Patana artinya apa? cerdas. Cerdas. Nah, ada 4 sifat wajib Rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi apa? Sidik. Sidik itu artinya jujur atau benar. Nah, tadi ada 4 sifat wajib Rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi sidik. Sidik itu artinya jujur atau benar. Nah, sifat mustahil, maksudnya sifat mustahil itu tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, yaitu kizab artinya berbohong. Jadi Rasul itu tidak pernah berbohong. Nah, perkataan dan perbuatan Rasul itu selalu benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari janganlah sering berbohong. Kita ikuti teladani sifat yang dimiliki Rasul ini, yaitu harus berkata jujur dan benar. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya. Sifat mustahilnya apa? Berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, maksudnya gimana? Rasul itu tidak pernah berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Kita itu harus dapat dipercaya sama orang
pendengar. Nah, seperti itu nanti kita mempresentasikan ke depan. Selanjutnya untuk kelompok kedua yaitu gaya belajar visual dengan cara mendengar. Nah, di sini Ibu kasih LKDP-nya. Kalian tempelkan gambar. Nah, ini kan tadi sudah Ibu kasihkan. Lihat Pira. Gambarnya kalian tempel di sini. Di sini kalian gabungkan yang mana arti dari sidik tadi. Karena ini sudah A, kalian tempel di sini. Kalian sesuaikan ya. Nah, yang terakhir yaitu tujuan diutusnya para rasul. Kalian catat. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 kerjakan. Dibantu semuanya. Kira-kira untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Gimana kelompok 2? Nah, untuk teman yang lain dibantu cari ya. Ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Bantu cari yang mana? Ya? Nah, silakan kerjakan. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan sama Ibu, ya? Nah, silakan dikerjakan. Di sini untuk kelompok 1 udah selesai? Nah, kelompok 2? Nah, kalau sudah, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke depan teman-temannya. Untuk teman yang lain silakan simak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanya. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan ditambah. Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat-sifat Rasul. Ya. Sidik artinya benar dan jujur. 2. Amanah artinya dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatanah artinya cerdas. Berikutnya silakan. Tujuan diutusnya para rasul. Nah, tujuan diutusnya para rasul apa aja? Menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Membimbing manusia ke jalan yang benar. Menyempurnakan akhlak. Ya. Sebagai suri teladan yang baik. Nah, sudah? Nah, untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan? Nah, tidak. Untuk kelompok 1 apa tadi tentang sifat-sifat Rasul ya? Nah, silakan kelompok 1 duduk di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo maju ke depan. Untuk kelompok lain silakan simak dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, ya. Sifat Rasul sidik, jujur atau benar. Iya. Rasulullah SAW selalu berkata jujur, baik dalam menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya, maupun hal-hal yang terkait dengan persoalan dunia. Amanah dapat dipercaya. Para rasul dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang benar. Fatanah memiliki kecerdasan yang tinggi. Para rasul telah
dibekali kecerdasan dan kemampuan yang hebat oleh Allah untuk menghadapi umatnya. Tabligh menyampaikan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gimana untuk kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba kalian memperlihatkan hasil diskusi kalian di teman kalian. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 2, yaitu menggabungkan, mencari, dan menempel mana dari sifat-sifat Rasul tadi. Nah, silakan duduk untuk kelompok 2.
kecil.